Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prihadianto dari kelas 11 IPA 4, sekaligus perwakilan juga dari kelompok 6 tugas matematika wajib. Di sini sebelumnya saya akan membahas tentang transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Mari kita simak bersama. Transformasi geometri adalah proses perpindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Yang dimaksud perpindahan dalam transformasi geometri adalah dari suatu posisi awal dalam kurung y(x), y ke posisi lain dalam kurung x aksen, y aksen. Di sini transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, rotasi atau perputaran, dan refleksi atau pencerminan. Oke, pertama, apa itu translasi? Translasi pergeseran. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Hanya berarti translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik. Rumus translasi. Rumus x aksen, y aksen sama dengan a, b ditambah x, y. Keterangan x aksen dan y sama dengan titik bayangan, a dan b sama dengan vektor translasi, x dan y sama dengan titik asal. Contoh soal, bayangan dari titik b dalam kurung minus 5,2 ditranslasikan oleh t4 minus 6. Pembahasannya diketahui x sama dengan minus 5, y sama dengan 2, a sama dengan 4, b sama dengan minus 6. Cara menentukan hasil translasi x aksen dan y aksen sebagai berikut. X aksen sama dengan x ditambah a sama dengan minus 5 ditambah 4 sama dengan minus 1. Y aksen sama dengan y ditambah b sama dengan 2 ditambah minus 6 sama dengan minus 4. Jadi hasil translasinya B sama dengan minus 4, minus 4. Sekian. Perkenalkan, nama saya Desmauli Mariati Gultom dari 11 IPA 4. Kedua, apa itu refleksi? Refleksi buka kurung pencerminan. Pencerminan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan refleksi sama halnya dengan benda yang berbentuk pada sebuah cermin. Suatu objek yang mengalami refleksi mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Sama hal hasil dari refleksi pada bidang kartesisus tergantung pada sumbu yang menjadi cerminnya. Rumus refleksi yaitu refleksi terhadap sumbu X jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen buka kurung A, B. Refleksi terhadap sumbu Y jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen buka kurung min A, B. Refleksi terhadap garis X sama dengan K jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen buka kurung 2K dikurang A, B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen buka kurung A, 2K dikurang B. Refleksi terhadap garis Y X sama dengan Y jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen buka kurung B, A. Refleksi terhadap garis X sama dengan min Y jika P buka kurung A, B, maka bayangannya P aksen min B, min A. Selain itu, pembahasan materi refleksi juga memuat 7 jenis refleksi. Jenis tersebut diantaranya yaitu refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik 0, buka kurung 0, 0, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Contoh soal refleksi. Bayangan titik buka kurung 4, min 5 setelah dicerminkan terhadap garis
Y sama dengan min 1 adalah diketahui A sama dengan 4, B sama dengan min 5, K sama dengan min 1. Menggunakan refleksi terhadap Y sama dengan K, maka diperoleh hasil sebagai berikut. P action buka kurung A 2K min B buka tutup kurung P action buka kurung 4,2 titik buka kurung min 1 tutup kurung min buka kurung min 5 tutup kurung P action buka kurung 4, min 2 plus 5 buka tutup kurung P action buka kurung 4,3 jawabannya D. Saya Sony Kurniawan Suhadi, 11 IPA 4 akan menjelaskan transformasi geometri rotasi. Rotasi perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besar rotasi dalam transformasi geometri sebesar A yang telah disepakati untuk arah berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah putaran rotasi pada sebuah benda searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu negatif A. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Rumus rotasi perputaran. Bayangan akibat rotasi ditentukan oleh pusat dan besar sudut rotasi. Rotasi terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika titik P dalam kurung X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dalam kurung 0,0 dengan arah berlawanan jarum jam, maka diperoleh bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan persamaan X aksen sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha, Y aksen sama dengan X sin alpha plus Y cos alpha. Yang kedua, jika titik P dalam kurung X, Y dirotasikan terhadap titik pusat A dalam kurung A, B dengan arah berlawanan jarum jam, maka diperoleh bayangan P aksen, dalam kurung X aksen, Y aksen dengan persamaan X aksen kurang A sama dengan X kurang A cos alpha kurang Y kurang B sin alpha. Y aksen kurang B sama dengan X kurang A sin alpha plus Y dikurang B cos alpha. Alpha menyatakan sudut rotasi. Rumus bayangan akibat dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K dirumuskan dengan O, K. Pertama, jika P dalam kurung X, Y dilatasikan terhadap titik pusat O 0,0, maka diperoleh bayangan P dalam kurung P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan X aksen sama dengan K dikali X, Y aksen sama dengan K dikali Y. Yang kedua, jika titik P dalam kurung X, Y dilatasikan terhadap titik pusat A, B, maka diperoleh bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan X aksen sama dengan A plus K dalam kurung Y dikurang B. Keterangan K faktor dilatasi. Contoh soal. Koordinat bayangan titik P dalam kurung negatif 5,8 dapat dirotasikan 90 derajat adalah jawabannya X aksen sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha. X alpha sama dengan negatif 5 cos 90 derajat dikurang 8 sin 90 derajat. X aksen sama dengan negatif 5 dikali 0 dikurang 8 kali 1 sama dengan negatif 8. Jadi X aksen sama dengan negatif 8. Y aksen sama dengan X sin alpha plus 8 cos 90 X sin alpha plus Y cos alpha. Y aksen sama dengan negatif 5 sin 90 derajat plus 8 cos 90 derajat. Y aksen sama dengan negatif 5 dikali 1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan negatif 5. Jadi Y aksen sama dengan negatif 5. Jadi P aksen sama dengan negatif 8, negatif 5. Perkenalkan, nama saya Natalia, 11 IPA 4.
Keempat, apa itu distilasi? Distilasi juga dikenal dengan pembesaran atau pengecilan sebuah objek. Apabila transformasi pada telarisasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya distilasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara mengubah ukuran benda. Ukuran benda biasanya bisa dibuat oleh distilasi menjadi lebih besar atau kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang terjadi pada faktor dari penggaliannya. Destilasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pekecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Rumus distilasi. Rumus pada distilasi ada dua yang dibedakan menurut pusatnya. Perhatikan uraian rumus untuk transformasi geometri pada distilasi. Distilasi titik A, buka kurung, A, B, tutup kurung, pada pusat 0, buka kurung, 0,0, tutup kurung, dengan faktor skala meter. Distilasi titik A9, buka kurung, A, B, tutup kurung, terhadap pusat P, buka kurung, K, L, tutup kurung, dengan faktor skala meter. Contoh soal distilasi. Contoh soal 1. Bayangan titik P, buka kurung 8, -4 oleh distilasi, buka kurung 0, -2 adalah A. P aksen, buka kurung -4, 2, B. P aksen, buka kurung 4, -2, C. P aksen -16,8, D. P aksen 16,-8, E. P aksen 16,8. Diketahui X sama dengan 8, Y sama dengan -4, dan K sama dengan -2. Cara menjawab soal ini sebagai berikut. X aksen sama dengan K, Y sama dengan -2, 8 sama dengan -16, Y aksen sama dengan K, Y sama dengan -2, 4 sama dengan 8. Jadi P aksen. Itu saja presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.